Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bramantia Hendrawan Yoga dengan NIM 1030 1230 0257. Oke, selamat pagi Bapak atau Ibu, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan infografis mengenai manajemen proyek TIK yang merupakan pendekatan sistematis dalam merencanakan dan mengelola proyek-proyek teknologi informasi dan komunikasi. Oke, yang pertama itu ada apa itu manajemen proyek TIK? Jadi, manajemen proyek TIK ini adalah proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, lalu tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Contohnya bisa berupa pengembangan aplikasi, sistem informasi, atau layanan digital seperti sistem pengajuan surat online. Oke, lalu yang kedua di sini ada karakter proyek dan operasional. Oke, jadi kita penting untuk memahami perbedaan antara proyek dan kegiatan operasional itu sendiri. Yang pertama, proyek itu bersifat sementara, memiliki tujuan yang spesifik, dan menghasilkan sesuatu yang unik. Misalnya, membangun sistem informasi yang baru. Lalu, sedangkan operasional itu dia bersifat rutin dan berulang, seperti pemeliharaan sistem yang sudah berjalan. Karakteristik proyek ini meliputi adanya batas waktu, anggaran terbatas, sama hasil yang tidak terulang. Oke, lalu lanjut yang ketiga, ada jenis organisasi proyek. Oke. Jadi dalam pelaksanaan proyek ini, struktur organisasinya sangat mempengaruhi efektivitas kerja tim. Lalu ada tiga jenis utamanya. Yang pertama ada fungsional. Proyek ini bakalan dikelola dalam departemen tertentu. Manajer proyek memiliki otoritas yang terbatas. Lalu yang kedua ada matriks. Jadi gabungan antara fungsional dan proyek. Otoritas dibagi antara manajer proyek dan manajer departemen. Lalu yang ketiga ada project price. Jadi timnya ini sepenuhnya fokus pada proyek, sedangkan manajer proyeknya itu memiliki kendali penuh. Nah, pemilihan struktur ini tergantung pada skala proyek sama sumber daya yang tersedia. Lalu lanjut yang keempat ada proses manajemen proyek. Oke, jadi manajemen proyek ini terdiri dari 5 proses utama. Yang pertama itu ada inisiasi. Jadi untuk menentukan kebutuhan sama tujuan dari proyek itu sendiri. Lalu yang kedua ada perencanaan. Jadi untuk menyusun rencana kerja, anggaran, sama jadwal dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan untuk mengelola tim sama sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya juga. Lalu yang keempat ini ada pengawasan dan pengadilan untuk memantau kinerja sama melakukan penyesuaian jika itu diperlukan seperti itu. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada penutupan. Jadi ya menyelesaikan proyek sama ngelakuin evaluasi di akhir aja seperti itu. Terus setiap proses pun pastinya saling berkaitan, lalu harus dijalankan secara sistematis juga. Lalu yang kelima ada eh, sertifikasi yang bisa diambil. Oke, untuk jadi manajer proyek yang kompeten, itu ada beberapa sertifikasi yang dapat diambil. Yang pertama itu mungkin contohnya PMP atau Project Management Professional. Jadi dia ini sertifikasi yang sifatnya global dari PMI. Lalu yang kedua ada Prince2. Jadi dia ini semacam metodologi manajemen proyek berbasis proses. Lalu yang ketiga ada CAPM. Dia ini cocok untuk pemula yang ingin memahami dasar-dasar manajemen proyek. Lalu yang keempat ada Scrum Master. Dia ini untuk proyek yang berbasis agile. Lalu yang terakhir ada ITIL. Yang terakhir ini dia ini fokusnya pada manajemen layanan TI. Oke, terus sertifikasi ini pastinya membantu sama ningkatin kredibilitas dan kemampuan dalam mengelola proyeknya. Oke, lalu yang keenam sekaligus yang terakhir itu ada tools dalam manajemen proyek.
Tentunya dalam pelaksanaan proyek ini, penggunaan tools sangat membantu dalam pengelolaan waktu, tugas, sama komunikasi. Jadi ada beberapa tools yang umum digunakan, antara lain yang pertama ada Microsoft Project untuk perencanaan sama pelacakan proyeknya. Lalu yang kedua ada Trello atau Asana untuk manajemen tugas berbasis Kanban. Kanban. Lalu yang ketiga ada Jira, ya ini cocok untuk proyek agile sama pengembangan perangkat lunak. Lalu yang keempat ada Slack atau Microsoft Teams, ya untuk Meet atau untuk komunikasi tim seperti itu. Lalu yang terakhir ada Gantt chart atau WBS Tools untuk memvisualisasikan jadwal sama struktur kerjanya. Oke, jadi pemilihan tools ini tentunya disesuaikan lagi sama kebutuhan dan metode kerja timnya sendiri. Oke, jadi manajemen proyek TIK bukan hanya soal teknisnya saja, tapi juga soal bagaimana kita mengelola sumber daya, waktu, sama komunikasi agar proyeknya itu berjalan dengan lancar. Dengan memahami proses, struktur organisasi, sertifikasi, sama tools yang tersedia, kita ini dapat menjalankan proyek dengan lebih efektif sama efisien tentunya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam berkata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.